Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elda Delia dari kelas 1 MA 20 akan menjelaskan materi tentang stratifikasi sosial. Apa sih stratifikasi sosial itu? Stratifikasi sosial adalah sistem lapisan yang berada di dalam masyarakat. Stratifikasi sosial berarti perbedaan sosial ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Kelas-kelas yang dimaksud adalah kelas sosial. Kelas sosial adalah semua orang yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, dan kedudukannya itu diakui oleh masyarakat. Lapisan tersebut ada di 3 tingkatan. Ada di tingkatan atas, menengah, dan bawah. Tingkatan atas, contohnya seperti bangsawan. Tingkatan menengah, contohnya seperti pegawai. Dan tingkatan yang paling bawah, contohnya adalah buruh tani. Stratifikasi sosial timbul karena adanya keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat berdasarkan keturunannya, usahanya, ataupun jasanya. Sekarang saya akan membahas sifat-sifat stratifikasi sosial. Sifat-sifat stratifikasi sosial ada 3 macam, yaitu tertutup, terbuka, dan campuran. Stratifikasi sosial tertutup berarti masyarakat itu tidak dapat berpindah lapisan. Contohnya, bila masyarakat tersebut berada di lapisan menengah, berarti masyarakat tersebut akan terus berada di lapisan itu. Ada satu faktor yang bisa mempengaruhi ia pindah lapisan, yaitu hanya faktor keturunan. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka. Berarti masyarakatnya mempunyai kesempatan untuk pindah lapisan melalui usaha-usahanya yang ia capai. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran ini berarti gabungan dari stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Dasar-dasar stratifikasi sosial. Dasar-dasar stratifikasi sosial dapat dilihat dari 4 ukuran. Yang pertama, ukuran kekayaan. Yang kedua, ukuran kekuasaan. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Dan yang keempat adalah ukuran ilmu pengetahuan. Unsur-unsur stratifikasi sosial. Unsur-unsur stratifikasi sosial ada 2. Yang pertama, kedudukan, dan yang kedua adalah peranan. Kedudukan. Cara seseorang untuk memperoleh kedudukan ada 3 cara. Yang pertama adalah ascribe status. Kedudukan yang diperoleh melalui keturunan. Yang kedua ada achieve status, yaitu kedudukan yang diperoleh oleh usaha kita sendiri. Yang terakhir, atau yang ketiga, ada assign status, kedudukan yang diberikan oleh orang lain. Lalu, ada unsur stratifikasi sosial yang kedua, yaitu peranan. Peranan berarti seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya. Peranan ada 3. Yang pertama, peranan meliputi norma-norma tentang posisi seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peranan individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, peranan perilaku individu sebagai struktur sosial. Lalu ada seorang ahli yang bernama Chester Barnard. Ia membahas tentang sistem lapisan yang sengaja dibentuk dalam organisasi formal untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem lapisan tersebut ada 2 macam. Yang pertama, sistem fungsional, dan yang kedua adalah sistem skalar. Sistem fungsional adalah pembagian kerja yang kedudukannya harus sederajat. Sedangkan sistem skalar, pembagian kekuasaan yang menurut tangga kedudukan dari bawah sampai ke atas. Nah, sekarang kita mencapai pembahasan yang terakhir. Pembahasan yang terakhir adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan yang dialami oleh individu atau kelompok sosial. Mobilitas sosial mempunyai 2 tipe, horizontal dan vertikal. Tipe horizontal adalah perpindahan yang bentuknya sederajat. Sedangkan tipe vertikal berarti perpindahan yang arahnya bisa berubah, yaitu ke atas atau lebih tinggi dan ke bawah atau lebih rendah. Sekian materi pembahasan tentang stratifikasi sosial. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dengan video ini bisa memenuhi nilai UTS pengantar sosiologi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.